kita harus melihat ada unsur-unsur di dalam diri kita yang bukan kodrat ilahi, saudaraku. Misalnya ya, ketika kita dilukai orang lain, kita bisa kesal dan ingin membalas loh. Kita bisa marah, kita bisa dendam. Itu bukan kodrat ilahi. Kita bisa marah terhadap ketidakbenaran, tetapi tidak usah sampai dendam. Apalagi mengharapkan orang lain celaka atau dipermalukan. Itu bukan kodrat ilahi. Seorang pria melihat lawan jenisnya dengan cara pandang yang salah, itu kodrat yang salah, itu kodrat manusia. Harus dengan cara pandang yang benar. Ketika seseorang melihat kemewahan, mobil bagus, barang-barang bermerek, rumah mewah, reaksinya apa? Maka kita bisa mengendus, masih ada tidak di dalam diri kita kodrat manusia atau kodrat dosa itu. Waktu kita ngobrol ya, lalu kita menerima pernyataan yang kita tidak suka, kok ngomong begini sih, kenapa sih? Lalu kita bereaksi. Maka kita bisa mengendus reaksi kita itu kodrat manusia atau kodrat ilahi. Kalau sejak muda kita mengenyam, merajut kesucian seperti ini dan memperkarakan dengan detail hari-hari hidup, maka kodrat dosa kita akan hilang lama-lama, saudaraku. Jadi jangan diberi makan. Jangan mengumpani kodrat dosa kita. Jangan pernah berkata enggak apa-apa sekali ini lagi, nanti ke depan enggak lagi. Enggak mungkin, saudaraku. Kita akan semakin terikat, terbelenggu dan terpenjara. Ketagihan. Kita harus mengingini sesuatu yang benar-benar Tuhan ingini saja. Kalau hari ini kita masih mengingini sesuatu yang tidak patut, yang tidak perlu kita miliki, kita ngotot di situ, maka kita sedang mengumpani keinginan itu. Kodrat dosa atau kodrat manusia menjadi tidak bisa mati. Cara kita membunuh kodrat manusia kita adalah dengan membunuh hal-hal tersebut. Kita harus benar-benar mengerti bahwa hidup yang sesungguhnya itu bukan sekarang tapi nanti. Jadi tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Paulus berkata, pikirkan perkara yang di atas bukan di bumi. Kamu bukan dari dunia ini. Itu kata-kata yang sudah normal bagi anak Allah. Tapi masalahnya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berasal dari atas, yang nantinya kita bisa tinggal di rumah Bapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Kita hafal ayatnya, tapi kita tidak pernah menghidupinya. Karena kita tidak pernah membawa hidup kita, Yesus sebagai potret hidup kita. Maka gereja harus mengajarkan terus kebenaran tentang Yesus itu bagaimana. Kebenaran yang diajarkan itu bagaimana. Dan kita, gereja harus menstimulasi orang untuk mengenal Yesus lewat perjumpaan pribadinya setiap hari. Di dalam perjuangannya benar-benar serius. Bukan hanya belajar Alkitab, dengar khotbah, tetapi mereka akan berjuang mengerti bagaimana cara memandang hidup yang benar. Kita juga harus masuk dalam cara hidup, gaya hidup yang dikenakan Yesus. Saudaraku, perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita menemukan karakter Kristus yang kita kenakan sesuai dengan kepribadian masing-masing. Dan kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin gak saudaraku? Kita harus sadar loh, ketika Yesus membeli kita, Bapa memberikan anaknya untuk membeli kita. Berarti kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita mau diubah sesuai dengan kehendak Allah.
menjadi manusia versi Tuhan, manusia jenis lain, maka Tuhan berhak mengubah kita. Tetapi masalahnya banyak kita yang tidak mau diubah. Banyak kita yang memberontak. Kita bukan boneka dan Allah punya tatanan, saudaraku. Allah tidak memaksa kita untuk berubah. Kita yang harus memaksa diri kita untuk berubah dan rela untuk diubah. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita menolak diubah, berarti kita memberontak. Karena kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya begini, saudaraku. Jadilah manusia yang memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu bukan hanya di gereja. Memuliakan Allah itu seluruh waktu hidup kita dimanapun kita berada. Kita tidak akan pernah bisa merindukan Tuhan tanpa merindukan karakter Tuhan ada dalam hidup kita. Maka kita harus merindukan bagaimana memiliki karakternya, memiliki cara hidupnya. Maka kita belajar hidupnya Tuhan Yesus saja. Kalau kita gagal memandang hidup, artinya kita gagal memiliki hidup. Kalau kita gagal memandang cara hidup yang benar, maka kita tidak punya hidup yang benar. Cara hidup yang benar adalah Yesus. Saya ulang sekali lagi. Cara hidup yang benar adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita merindukan Tuhan Yesus, kita harus merindukan cara hidup Tuhan Yesus. Baru kita lebih berharga dari permata, saudaraku. Maka berambisilah untuk memiliki karakter Yesus dalam hidup kita. Cara pandang kita banyak yang sudah sesat. Nalar logika kita sudah salah. Maka kita harus mengerti hal ini. Kita harus berjuang meskipun sulit dikenakan. Karena sudah terlanjur salah kita hidup. Bertahun-tahun cita rasa jiwa kita sudah keliru. Maka mengubahnya bukan sesuatu yang mudah. Kita sudah terlanjur mengadopsi cara hidup manusia di sekitar kita. Kalau Paulus, ia melewati proses perubahan sampai bisa berkata, hidupku bukan aku lagi. Itu memenuhi yang dikatakan di dalam surat Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia ini. Jadi serupa dengan siapa? Serupa dengan Yesus. Maka hari ini kau bisa berkata jelas kepada dirimu, hai jiwaku, jangan serupa dengan dunia ini. Aku harus serupa dengan Yesus itu sendiri. Firman Tuhan berkata, kamu hidup di bumi tetapi tidak hidup dengan cara hidup orang yang hidup di bumi. Engkau sudah pindahkan hatimu di surga. Maka gereja harus memiliki kebenaran yang diajarkan dan kehidupan yang menjadi teladan. Setan tahu loh ada kebenaran. Tetapi teladan itu tidak boleh ada, kata setan. Maka setan akan berusaha merusak hati manusia, merusak karakter manusia, merusak karakter pemimpin, merusak karakter-karakter orang-orang yang memang mau sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Sakit hati, miskomunikasi, salah paham, itu akan dihajar kepada orang-orang yang mau berubah. Setan lihai, saudaraku. Dia akan tebarkan sakit hati, fitnah, gosip. Terus dia akan tebarkan. Sampai orang itu punya karakter yang rusak sehingga tidak menemukan karakter Yesus dalam hidup mereka. Dan ujungnya adalah kebinasaan. Jadi sekarang kita hanya berurusan hanya untuk Tuhan. Kita hanya berurusan dengan Tuhan. Jangan berurusan dengan manusia, saudaraku. Jangan berurusan dengan yang lain. Kita hanya berurusan kepada Tuhan saja. Maka hidupmu dan hidupku akan dijagai oleh Tuhan. Berjuang ya, saudaraku.
temukan karakter Yesus dalam hidupmu, maka Tuhan akan sangat senang dengan apa yang kita perjuangkan dalam hari-hari hidup. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati. God bless you.